Selamat malam sahabat 3E Network dimanapun Anda berada, ya sahabat Ritem dimanapun Anda berada saat ini, baik yang selamat malam, ya, salam dahsyat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat pagi buat teman-teman semuanya. Hari ini ya, besok bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, satu hari lagi bangsa Indonesia tercinta kita akan merayakan ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya, ini kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur, patut berbangga. Merah putih semakin berkibar, ya, merah putih semakin mendunia. Begitu juga semoga teman-teman sahabat dimanapun Anda berada, seiring dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, Anda semua sudah mendapatkan kebebasan pula, baik kebebasan secara waktu maupun kebebasan secara finansial. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, seperti biasanya setiap malam Sabtu, malam Minggu ya, tim official Rhythm Indonesia selalu mengadakan BOP Live ya. Namun khusus untuk edisi kali ini ya, kita menghormati ya, satu kebanggaan sebagai warga negara Indonesia ya, kita ikut merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya, dimana pada malam hari ini saya akan sharing tentang bagaimana kita menuju kebebasan atau kemerdekaan finansial bersama bisnis dahsyat 3E Network. Seperti halnya yang saat ini alhamdulillah ya, saya sudah merasakan satu kemerdekaan baik secara finansial maupun secara waktu dari bisnis 3E Network. Teman-teman sahabat Facebook dimanapun Anda berada, baik yang di Zoom maupun yang sedang nonton di acara live Facebook di official Rhythm Indonesia, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun, sehingga keadaan teman-teman ini bisa terus berjuang ya, menuju sebuah kemerdekaan ya, menuju sebuah kebebasan, sehingga baik Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda pun bisa merasakan kebebasan yang sama pada saat ya, berbarengan dengan seiring berjalannya kemerdekaan Indonesia. Ya, berkibarlah merah putihku, ya, jayalah bangsaku, jayalah kita semua, dan jayalah 3E Network Indonesia. Teman-teman sahabat dimanapun Anda berada, silakan yang sedang nonton live di Facebook, undang teman-teman Anda, undang sahabat-sahabat Anda, undang juga mungkin keluarga yang hari ini pada malam hari ini tidak sedang mengadakan acara di luar ya, kita sharing-sharing bareng. Nanti saya mungkin sekitar 1 jam ke depan saya akan sharing bagaimana kita bisa mempunyai sebuah kebebasan kemerdekaan finansial. Seperti halnya ya, pada saat ini saya bersama 3E Network sudah menjalankan bisnisnya dengan 3E Network ini di tahun ke-6. Jadi sebuah waktu yang cukup lumayan panjang ya, cukup lama ya, artinya dengan berjalannya waktu atau 6 tahun ini tentunya banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, suka dan duka yang saya dapatkan, kesulitan-kesulitan yang saya dapatkan, dan itu semua sudah saya lewati. Dan di tahun ke-5 atau jalan tahun ke-6 ini ya, saya saat ini di 3E Network dari 8 posisi yang ada atau tangga posisi berkarir di 3E Network ini, saya ada di posisi ke-6 yaitu Platinum Agency dan istri saya Gold Agency. Jadi secara income ya, alhamdulillah selalu rata-rata di setiap bulannya itu 50 juta setiap bulan. Tentunya ini sangat luar biasa dahsyat ya, sangat wow. Kenapa? Karena kalau dari sudut pandang bisnis, 3E Network ini modalnya sangat kecil sekali teman-teman semuanya. Jadi tidak lebih mahal dari satu potong baju itu lebih mahal dibanding dengan bisnis 3E Network. Berapa? 50.000 ya. Jadi dengan pendaftaran 50.000, kemudian nanti memilih paket bayar
tabungan investasinya 350, 700, 1 juta, ya kita semua, Anda semua sudah memiliki sebuah bisnis, sudah punya partner bisnis dengan sebuah perusahaan besar yang sangat teruji, yang sudah terbukti, yang program yang memang sudah banyak melahirkan orang-orang kaya baru, ya, orang-orang sukses baru dari berlatar belakang yang berbeda-beda, baik itu pengalaman, pendidikan, agama dan sebagainya. Tentunya mereka dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, tetapi sudah menikmati sebuah kebebasan atau kemerdekaan finansial bersama bisnis 3i Network. Saya pun berharap buat teman-teman semua yang saat ini sudah bergabung dengan 3i Network, ya, Anda bersabar menikmati prosesnya, Anda menjalankan prosesnya, Anda menuntaskan keputusan Anda yang sudah Anda buat bergabung dengan bisnis 3i Network, sehingga satu persatu posisi demi posisi Anda lewati, dan akhirnya nanti Anda semua akan mencapai di puncak kejayaan, yaitu sebagai crown agensi Indonesia dengan income rata-rata di atas 200 juta per bulan. Jadi sebuah bisnis yang sangat besar, mega proyek yang sangat luar biasa, ya, yang tentunya kita patut bersyukur sudah dipertemukan dengan peluang dahsyat, program dahsyat, perusahaan dahsyat, semuanya sudah terbukti dan teruji. Saat ini buat teman-teman atau buat Bapak Ibu sahabat semua yang atau baru kali ini nonton atau melihat live, ya, live acara ini, atau baru pertama kali tahu tentang informasi 3i Network, nanti akan saya sedikit bahas bagaimana kehebatan 3i Network. Jadi 3i Network ini kalau menurut saya ini adalah salah satu keajaiban yang sangat luar biasa, dimana kalau prediksi, ya, 3i Network ini akan mengalami satu masa atau tiga masa. Yang pertama masa-masa perjuangan, ya, kita sudah lewat di masa-masa perjuangan 5 tahun kemarin, ditutup dengan ujian dahsyat yaitu adanya COVID-19. Tentunya di luar kesulitan atau halangan-halangan, rintangan-rintangan selama perjalanan 5 tahun itu, dan kita sudah melewati. Dalam masa-masa perjuangan ini, program 3i Network yang hanya konsepnya menabung proteksi sudah melahirkan 12 orang yang punya penghasilan di atas 200 juta dalam waktu 3 tahun. Puluhan juta sudah banyak, ya, jutaan sudah banyak, dan ini melahirkan pebisnis hebat, pebisnis handal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nanti kehebatan seperti apa saya akan coba berbagi dengan sahabat atau dengan Bapak Ibu semuanya. Tentunya sebelum itu teman-teman semuanya saya akan berbagi, akan sharing, ya, ini menuju kebebasan finansial bersama 3i Network. Oke. Teman-teman semuanya, ini pada dasarnya, ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka, ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Artinya setiap kita, ya, setiap manusia itu sudah diberikan kebebasan penuh, sudah diberi hak penuh oleh siapa? Oleh Tuhan untuk menentukan menjadi siapa dan menjadi apa. Itulah, ya, sebuah kebebasan yang luar biasa yang diberikan oleh kita, ya, oleh Sang Pencipta kepada kita. Jadi setiap manusia, setiap kita ini punya kebebasan, ya, karena dilahirkan dalam keadaan merdeka. Nah, tentunya setelah kita lahir melalui sebuah proses yang cukup dahsyat, ya, proses kelahiran, 9 bulan kita berada di kandungan, kemudian dengan antara hidup dan mati ibu kita melahirkan kita, setelah itu mengurus, ya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, masih dalam bimbingan orang tua. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, setiap kita, ya, seiring dengan berjalannya waktu itu benar-benar punya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Nah, tentunya
dalam menentukan nasib ini kita diperlukan satu kecerdasan berpikir. Kita diperlukan kehebatan untuk membaca setiap peluang yang ada di sekitar kita, sehingga dari manapun asal kita, ya bagaimanapun keturunan kita, kita bisa menentukan mau seperti apa hidup kita. Ya, seperti halnya dulu, ya saya dilahirkan bukan dari keturunan orang kaya, pendidikan saya juga tidak tinggi, kemudian pengalaman juga nggak punya, modal juga nggak punya, tetapi 2014 akhir saya melihat ya 3i Network sebagai satu peluang yang kalau dipikirkan secara logika, secara pikiran saat itu, ini tidak mungkin Tiswanto bisa seperti saat ini. Tapi itulah berkat keputusan saya saat itu, saya bergabung dengan 3i Network, saya membaca peluang ini sebagai satu peluang dahsyat, kemudian saya kerjakan secara totalitas, full heart, fokus, kemudian nasib berubah. Dari dulu ya, yang saya punya penghasilan rata-rata sehari 50.000 dari hasil jualan telur asin keliling, 5 tahun kemudian bisa punya penghasilan 50 juta setiap bulan. Nah, itu tentunya ini diperlukan keputusan atau keberanian dalam mengambil sebuah peluang, kemudian kerjakan, tuntaskan, selesaikan, totalitas, dan akhirnya kita bisa berubah nasibnya secara totalitas pula. Nah, saya akan cerita dengan teman-teman semua, sahabat semuanya, ya, bahwa dari zaman ke zaman, ya, dari zaman ke zaman ini sepanjang sejarah manusia selalu mengalami sebuah perubahan yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini saya akan sharing bagaimana sebuah evolusi kekayaan yang bisa dinikmati oleh manusia sepanjang masa. Ya, jadi untuk lebih memahami penyebab kesenjangan antara orang kaya dan yang lain, ya, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama melihat bagaimana evolusi kekayaan atau sebuah perusahaan kekayaan atau perubahan kekayaan dalam zaman umat manusia. Jadi secara kita akan melihat ke belakang bagaimana evolusi kekayaan itu terjadi dari abad yang berlalu-lalu ketika kita belum lahir, kemudian sampai saat ini, ya, kita memasuki sebuah tahun, ya, era teknologi tahun 2020, di mana ini pun saya lahir tahun 70-an, saya mengalami banyak sekali perubahan yang terjadi sekitar kita. Sebuah evolusi kekayaan, supaya apa? Supaya kita nanti bisa belajar seperti apa, ya, kita gitu. Ini teman-teman semuanya. Jadi yang pertama dulu ada yang namanya zaman pemburu atau zaman pengumpul. Nah, zaman pemburu atau zaman pengumpul ini, teman-teman semuanya, yaitu selama zaman ini semua manusia itu sederajat, ya, semua manusia itu sederajat. Masyarakat hanya terdiri atas satu kelas. Tidak ada orang kaya, orang menengah, dan orang miskin pada saat zaman pemburu atau pengumpul. Kepala suku hidup dalam satu tempat, di gua-gua, di pondok-pondok, atau di tenda-tenda, seperti halnya sama dengan orang lain atau seperti manusia-manusia yang lain. Nah, di zaman ini manusia, ya, semua manusia sederajat hidupnya. Tidak ada yang memiliki apapun, baik itu kepala suku atau masyarakat biasa. Semuanya hidup sejajar, semuanya hidup setara. Kalau makanan atau binatang buruan sudah habis atau berkurang atau cuaca berubah, mereka pindah, ya, dari tempat ke tempat, dari tempat satu ke tempat yang lain, ya, dari tanah yang satu ke tanah yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Mereka pindah-pindah hidupnya. Dan pada saat itu, pada zaman pemburu ini atau zaman pengumpul ini, yang namanya tanah itu tidak punya nilai, teman-teman semuanya. Jadi tidak ada orang kaya.
hidupnya berpindah-pindah, tidak ada manusia yang kaya. Ini di zaman pemburu atau di zaman pengumpul. Ya, ini supaya kita belajar bagaimana zaman itu berubah ya dari waktu ke waktu. Dan pada saat itu zaman ini tidak ada lagi orang kaya, orang miskin, orang menengah, semuanya setara, semuanya sederajat. Nah, kemudian zaman terus berkembang ya. Zaman terus berubah, kemudian memasuki di zaman kedua, yaitu apa? Yaitu zaman pertanian ya. Di zaman pertanian ini ya, bermula ketika manusia bisa menjinakkan hewan ya. Mereka berburu, kemudian mereka bisa menjinakkan hewan, dan mulailah mereka hidup dalam satu tempat untuk memilih tanah yang subur, dan mulailah mereka bercocok tanam. Ya, ada yang tanam padi, jagung, palawija dan sebagainya. Mereka sudah mulai menentukan memilih tanah yang bagus, memilih tanah yang bisa mereka tinggali. Ya, dan saat itu mulailah tanah yang bagus, tanah yang subur ini menjadi punya nilai. Dan saat itu lahirlah yang namanya masyarakat. Ya. Dan masyarakat pada zaman pertanian ini ya, mungkin generasi orang tua atau kakek kita ya, hidup pada saat zaman pertanian, di mana pada saat itu di masyarakat itu lahir yang namanya dua kelas. Apa itu? Yaitu kelas kaya dan miskin. Orang-orang yang dia pandai, orang-orang yang dia punya uang, dia beli tanah, dia bercocok tanam, dan orang-orang yang hanya mengandalkan tenaga, mereka bekerja dengan tuan tanah atau dengan orang yang punya tanah, punya sawah. Nah, ini zaman pertanian, sahabat semuanya. Nah, saat itu pun saya mulai ya, ketika saya kecil, ketika saya masih SD, saat itu ya saya sering ikut bapak saya sebagai buruh tani ya, kerja, ikut cocok tanam padi di sawah, kemudian nanti hasilnya terus hasilnya ditanam. Ketika sudah mulai panen, ini nanti dibagi. Jadi yang punya tanah sekian sebagai penggarap sawahnya sekian. Jadi bapak saya adalah salah satu dari sekian banyak masyarakat yang kerjanya sebagai buruh tani kepada orang kaya, orang yang memiliki sawah dan memiliki tanah. Nah, mulai disitulah lahir masyarakat namanya kaya dan miskin. Kemudian zaman terus berkembang, teman-teman semuanya. Ini kita harus flashback ke belakang sedikit biar kita terbuka. Hidup di zaman apakah kita saat ini? Ya. Di mana pada zaman itu orang yang kaya itu harus benar-benar dia punya uang, baru dia bisa membeli tanah atau sawah yang subur. Sementara orang-orang yang tidak punya uang, mereka harus rela menjadi buruh bagi atau pekerja kepada orang-orang yang kaya. Nah, kemudian terus berkembang, teman-teman semuanya ya, sahabat, Bapak Ibu semuanya, zaman terus berkembang. Disinilah mulai ada yang namanya zaman industri. Nah, jadi kebetulan saya mengalami pada saat zaman-zaman pertanian, saya mengalami, tapi saya tidak sempat bekerja karena saya saat itu masih kecil ya. Bapak saya yang mengalami di zaman pertanian, dan kemudian zaman berubah menjadi zaman industri. Nah, di zaman industri inilah menghadirkan 3 kelas kelompok ekonomi, yaitu kelas kaya, kelas menengah, dan ada yang namanya kelompok miskin itu. Jadi lahir 3 kelas. Kalau di zaman pertanian cuma masyarakat itu melahirkan dua kelompok, ada kaya dan miskin. Tapi di zaman industri ini terjadi atau ada 3 kelompok, yaitu kelas kaya, kelas menengah, dan kelompok orang-orang miskin. Nah, pada saat ini tanah itu tidak, kalau pada saat zaman pertanian, tanah yang subur itu mahal harganya. Tanah yang subur mahal harganya. Tanah yang tempatnya strategis kalau tidak subur ini tidak ada nilainya. Tanah itu enggak, yang saat itu yang laku ya, yang mahal itu benar-benar tanah yang subur ketika dia ditanami, apakah ditanami pohon, ditanami tanaman-tanaman
ya palawija, padi, jagung dan sebagainya yang dia subur, dia mahal. Tetapi di zaman industri, tanah itu sudah tidak lagi melihat subur dan tidaknya. Nah, pada zaman ini, pada zaman industri ini benar-benar orang yang kaya raya, dia membeli tanah walaupun di atasnya ada tumpukan sampah, tapi ketika tanah itu berada di tempat yang strategis, dia akan mahal harganya dibandingkan dengan tanah yang subur, walaupun tanahnya subur walaupun tempatnya di dalam itu tidak mahal, tidak apa, masih mahal tanah yang di atasnya sampah. Nah, ini zaman industri teman-teman semuanya. Jadi tanah yang mahal itu tanah yang strategis tempatnya, yang dia berada di pusat-pusat perekonomian. Dan pada zaman industri inilah lahir ya industri-industri, pabrik-pabrik tekstil, kain dan sebagainya. Dan mulai pada saat ini orang-orang desa, orang-orang kampung mulai berpikir untuk merantau sebagai buruh pabrik. Nah, ini yang dinamakan dengan masuk dalam kelompok-kelompok yang menengah. Sementara orang-orang yang tidak punya keberanian, dia tetap bertahan sebagai petani di kampungnya, dia sebagai buruh tani di kampungnya, dia masih tetap menjadi kelompok orang-orang miskin. Nah, saya saya lahir di zaman pertanian, kemudian saya remaja beranjak ke dewasa, mulai merasakan perubahan ke zaman industri, dimana saat itu saya juga mulai ikut merantau. Setelah saya sekolah lulus SMA, saya coba mengadu nasib ke kota, saya hijrah. Kenapa? Karena saya tidak bisa bertani seperti halnya bapak saya tidak bekerja sebagai petani. Makanya pada saat saya selesai sekolah, lulus sekolah, saya berusaha untuk apa? Saya berusaha untuk hijrah ke kota, yaitu apa? Yaitu untuk mengadu nasib, ya, jadi karyawan pabrik, jadi karyawan toko. Saya merantau ya, dengan harapan saya bisa berubah secara ekonomi, berubah secara penghasilan. Kenapa? Karena kalau saya bertahan, ini saya tidak berusaha berubah nasibnya. Itu teman-teman semuanya. Jadi saat itu saya ini merantau, ya. Saya merantau merubah nasib, dan satu banyak terjadilah urbanisasi, perpindahan penduduk. Rame-rame orang pada merantau jadi karyawan pabrik, ya, jadi pekerja, jadi buruh ya, pabrik, dan itu lahir di zaman industri. Dan penghasilan, perubahan secara ekonomi sudah mulai banyak persaingan di situ teman-teman semuanya. Dan di zaman industri inilah ya, orang-orang yang benar-benar punya uang banyak, dia jadi miliuner, dia semakin kaya, dia mempekerjakan para pekerja ya, sehingga dia benar-benar menjadi kaya raya. Dan orang yang tidak punya modal ini benar-benar selamanya menjadi karyawan, selamanya menjadi pekerja. Dan orang-orang yang bertahan ya, di kampung halamannya ya, karena zaman sudah mulai berubah, dia sebagai buruh tani sudah tidak lagi diminati oleh para remaja, dia lahir menjadi kelompok ketiga, yaitu kelompok orang-orang yang miskin. Nah, ini di zaman ketiga teman-teman semuanya ya. Setelah zaman industri selesai ya, kemudian mungkin kita termasuk di Bandung ya, di kota-kota, sahabat semuanya masih merasakan zaman ini ya, di mana pabrik-pabrik industri di sekitar kita ini sudah banyak yang sudah beroperasi, banyak yang bekerja, banyak yang menampung karyawan ya, di mana-mana pabrik ada. Nah, zaman industri ini pun benar-benar sudah mulai berubah ke zaman yang keempat. Apa itu? Ya, ini yang dinamakan dengan zaman informasi ya. Nah, ini sahabat semuanya, zaman informasi atau teknologi informasi, di mana ini mulai dikenal yang namanya dunia internet ya, dunia informasi. Orang ya tidak lagi mengandalkan uang ya, di zaman tak kasat mata atau zaman yang tidak kelihatan ini, yang berbasis teknologi informasi. Nah,
di zaman ini kekayaan berevolusi lagi teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kekayaan di zaman ini tidak lagi berlaku buat yang pendidikan formalnya tinggi dan punya modal banyak. Beda dengan di dua zaman sebelumnya, zaman pertanian, zaman industri. Orang yang pendidikannya tinggi, orang yang banyak modal, baru mereka bisa kaya, mereka bisa sukses. Tapi di zaman informasi ini, ya, yang berbasis teknologi informasi ini, kekayaan tidak lagi berlaku buat orang-orang yang punya pendidikan formal tinggi dan modal banyak. Banyak lahir miliarder-miliarder baru yang punya latar belakang dari keturunan keluarga miskin dan tidak tamat sekolah. Ini hebatnya zaman ini. Dan bersyukurnya hari ini, ya, hari ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita ini berada di zaman ini, di mana di zaman sekarang ini benar-benar siapapun, ya, yang bisa menangkap peluang, yang bisa menangkap informasi sebagai peluang, tidak harus punya pendidikan tinggi, tidak harus punya pengalaman, tidak harus punya banyak uang, banyak modal, benar-benar bisa menjadi sukses dan kaya. Ini di zaman informasi. Jadi kita patut bersyukur kita lahir di zaman ini yang punya peluang untuk bisa sukses dan kaya hanya dengan mampu menangkap sebuah peluang yang berbentuk informasi. Ini luar biasa teman-teman semuanya ya. Ini zaman yang tidak kasat mata. Ya, kalau kita dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melihat sebuah informasi ini di sekitar kita, ini sangat banyak informasi luar biasa. Zaman teknologi ini, zaman informasi yang berbasis teknologi ini, persaingan sangat ketat ya. Peluang sangat banyak. Ini luar biasa. Nah, orang-orang yang pandai membaca peluang di zaman ini benar-benar bisa kaya. Nah, ini saya akan kasih beberapa contoh para miliarder-miliarder yang lahir di zaman ini yang tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Ya, siapa itu? Ada yang namanya Steve Jobs. Mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang kenal ya, yaitu Apple Computers. Ini tidak lulus, ya, tidak selesai kuliahnya. Kemudian ada yang namanya Bill Gates. Ini rajanya teknologi internet, Microsoft. Ada Tom Anderson, MySpace. Ada Mark Zuckerberg, ya, Facebook. Wah, ini luar biasa ya. Facebook ini salah satu miliarder yang lahir di zaman ini. Ya, latar belakang bahkan kuliah pun nggak lulus, nggak selesai ya. Ini Facebook sekarang sudah menjadi konsumsi seluruh masyarakat dunia ini luar, dan menghasilkan miliaran dolar dalam setiap bulannya. Dan akhirnya Mark Zuckerberg ini menjadi orang yang bilioner dunia dari lahir yang tidak menyelesaikan kuliahnya. Ada Michael Dell Computer, dan banyak lagi. Dan semoga teman-teman yang hari ini, Bapak Ibu yang hari ini sedang nonton Zoom live di official di TV Indonesia, ya, Anda mampu menangkap peluang, dan 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, saya doakan semoga Anda menjadi miliarder baru yang lahir di zaman ini, yaitu dari kalangan minoritas yang mampu menembus batas melalui sebuah peluang dahsyat yang bernama 3i Network. Ini teman-teman semuanya. Jadi kita tidak bisa menghindari apa yang tidak bisa kita lihat sedang mendekati kita. Kita tidak bisa menghindari gelombang informasi, persaingan luar biasa, teknologi ini berkembang sangat cepat. Kalau kita tidak pandai menangkap peluang, kalau kita tidak pandai ikuti zaman, percaya tidak akan pernah terjadi sebuah perubahan. Maka kita perlu berlatih untuk apa? Untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, teman-teman semuanya. Kita harus pandai-pandai membaca peluang. Kita harus pandai-pandai
melihat informasi. Kita harus pandai-pandai hidup di zaman ini, bergaul, ya, pasang telinga, buka mata kita untuk menangkap sebuah informasi, kemudian kita putuskan, maka perubahan itu akan terjadi, dan banyak sekali. Dan di sekitar kita, ya, kita juga sama-sama tahu di 3i Network ini sudah banyak lahir, ya. Kalau para crown itu berarti miliarder baru. Karena apa? Karena layak disebut miliarder ketika penghasilan dalam 1 tahunnya lebih dari 1 miliar. Ini dahsyat teman-teman semuanya. Kita harus bersyukur bisa lahir di zaman informasi, di mana kekayaan berevolusi, di mana kaya dan sukses tidak lagi menjadi milik orang-orang yang punya modal besar, tidak lagi menjadi milik orang-orang yang pendidikannya tinggi, tapi siapapun asal mau memanfaatkan, menangkap sebuah peluang, ini benar-benar bisa menjadi kaya raya, menjadi miliarder baru di zaman ini. Dan salah satu dari sekian ribu peluang, sekian banyak peluang yang ada di sekitar kita yang berbasis teknologi, 3i Network adalah salah satu yang bisa kita ambil sebagai peluang untuk menjadi sukses dan kaya. Kenapa? Karena sering, ya, masuk akal perusahaan kita, 3i Network itu program yang dikeluarkan oleh perusahaan besar nasional Sentral Asia Raya yang berada di bawah naungan Salim Group, orang ketiga terkaya di Indonesia. Sistem sudah terbukti, produk sudah terbukti, dan pembuktian orang-orang sukses dari kalangan-kalangan para kaum minoritas sudah banyak, padahal baru 5 tahun. Maka Anda yang hari ini sudah di dalamnya, selamat. Asal Anda serius, Anda fokus, Anda komitmen, Anda konsisten, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, Anda akan benar-benar lahir menjadi miliarder baru yang akan ikut meramaikan, ya, dunia kekayaan di Indonesia. Anda akan punya kemerdekaan secara finansial di 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Ini luar biasa teman-teman semuanya, ya. Nah, ini jadi kita harus pandai untuk terus berlatih. Supaya apa? Supaya kita mampu membaca yang namanya peluang. Manusia yang hidup di zaman dahulu bisa melihat perubahan yang berpengaruh pada kehidupannya. Jelas kelihatan. Pada zaman informasi kita tidak dapat melihat perubahan yang berpengaruh pada kehidupan kita. Zaman informasi adalah zaman yang tidak kasat mata. Zaman informasi adalah zaman yang tidak kelihatan, di mana banyak orang-orang yang kaya yang mereka tidak memiliki bisnis real, bisnis yang kelihatan secara mata kita, tetapi mereka hidupnya kaya raya. Itulah hebatnya di zaman informasi, di mana sistem yang bekerja untuk kita. Dan 3i Network adalah salah satu peluang bisnis yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita ambil pada saat zaman ini, teman-teman semuanya. Ini, dan saya sendiri sudah membuktikan, ya, kalau saya tidak 3i Network, saya tidak memutuskan di 5 tahun yang lalu, mungkin kehidupan saya tidak akan pernah seperti saat ini. Dan saya yakin itu pun akan berlaku buat Anda yang berani memutuskan untuk bergabung, ya, mengerjakan secara totalitas di bisnis ini. Ini saya sedikit bercerita di flashback di 5 tahun yang lalu, ketika saya awal-awal memutuskan untuk bergabung dengan 3i Network. Ya, saya bergabung tanggal 27 Oktober 2014. Pendidikan saya S3 KW, SD, SMP, SMA. Profesi terakhir saya keliling jualan telur asin, punya penghasilan setiap hari 50.000 untuk menghidupi, ya, keluarga kecil saya 5 orang di kota besar Bandung. Keliling dengan motor Vega tahun 2007, saya bawa keliling telur asin. Inilah awal-awal. Kantor di CHR Buah Batu juga masih seperti ini, ya. Tapi 2020, 5 tahun kemudian, sebuah perubahan yang sangat dahsyat terjadi. Kantor sudah mewah, sudah megah, dan alhamdulillah dulu ketika saya ke kantor harus bawa motor, ya,
2020 kemudian, ya 5 tahun kemudian di tahun 2020, karena kehebatan zaman informasi, karena kehebatan teknologi, karena kehebatan sistem, tahun 2020 saya ke kantor, datang ke Bawah Batu dengan istri saya dengan menggunakan mobil HR-V, kendaraan roda 4, teman-teman semuanya. Ini luar biasa. Jadi inilah kenapa saya yakin banget bahwa siapapun Anda, asal punya keberanian, punya tekad, pasti bisa mendapatkan sebuah kemerdekaan secara finansial. Ini secara pencapaian, ya, Oktober 2019 saya masih platinum. Saya platinum di September 2018, dan pas di 5 tahun, ya, pas di 5 tahun di bulan ke-60 istri saya mencapai posisi kualifikasi gold agensi. Jadi saya dengan istri platinum dan gold agensi Indonesia. Mungkin teman-teman yang sudah di 3i Network ini sudah tahu berapa besar bonus yang didapatkan ketika sudah mencapai posisi platinum dan gold agensi. Inilah kehebatan teknologi, Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa, ya. Pada saat masa-masa Covid juga terus, ya, kita tetap bertahan posisi walaupun ini gelombang besar, ujian dahsyat terjadi, tapi alhamdulillah saya masih tetap bertahan di posisi platinum dan istri saya masih tetap bertahan di posisi gold agensi. Ini, ya, tetap bertahan di masa-masa Covid tahun Februari 2020, Maret, April, Mei, Juni ini tetap platinum. Jadi ini sebuah bisnis yang sangat luar biasa, bisnis yang sangat dahsyat. Secara pencapaian bonus, ya, saya tidak lagi, karena bisnis ini banyak yang tahu kenapa masuk di 3i Network, oh takut mencari-cari orang, harus cari-cari orang. Nyatanya saya bonus sponsor hanya 50.000 atau rekrut hanya 50.000, berarti saya sudah 3 tahun nggak pernah rekrut, tetapi total bonus 42 juta, hampir 43 juta. Inilah kehebatan sistem 3i Network yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman baik yang ada di Zoom maupun yang sedang nonton live di Facebook, ya, karena masa depan adalah milik mereka yang bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka yang akal budinya bisa melihat apa yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Mereka diberi kemampuan untuk membaca sebuah peluang, kemudian mereka memutuskan dan akhirnya akan terjadi sebuah perubahan. Bagaimana dengan 3i Network sendiri? Ini teman-teman semuanya, dulu hal yang mustahil. Ya, saya bisa di luar bonus-bonus tadi, jalan-jalan ke luar negeri, ya, setiap tahun ke Korea, ke Cina, ke Thailand, ke Singapura kemarin, status bersama orang-orang yang pandai membaca peluang. Mereka adalah orang-orang yang mampu membaca peluang. Dan saya yakin Anda semua yang hari ini sedang nonton live maupun di Facebook maupun yang ada di Zoom, Anda adalah orang-orang yang diberi kemampuan untuk membaca peluang. Orang-orang yang dibukakan mata hatinya oleh Tuhan sehingga Anda bisa melihat 3i Network sebagai sebuah peluang yang benar-benar bisa merubah nasib Bapak Ibu semuanya. Ya, inilah, ya, ketika saya jalan-jalan ke Korea dan saya bersama tim dengan Pak Ajang, ya, dengan tim-tim dari Cirebon. Ini kemarin di jalan-jalan naik kapal pesiar Star Cruise. Ini luar biasa dahsyat, ya, sebuah pengalaman yang sebelumnya mustahil, tetapi karena kita mengerjakan secara serius, kita mau ambil peluangnya, maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil itu bisa terjadi. Dan saya yakin Anda semua juga pasti bisa. Ketika apa? Ketika Anda membangun impian-impian Anda bersama orang-orang yang punya impian sama dengan Anda. Tidak mudah memang untuk sukses, tidak mudah memang untuk bisa berhasil, tetapi percayalah, ketika kita memiliki sebuah kegigihan, ketika kita memiliki sebuah konsistensi, ketika kita terus komitmen, konsisten dan fokus, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa, pasti sukses, pasti sampai. Salam dahsyat, salam merdeka, ciptakan sebuah perubahan, ya. Buktikan bahwa kita hidup di zaman informasi di mana hak kita sama, bisa sukses melalui bisnis dahsyat 3i Network. Salam dahsyat, terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!